kembali lagi bersama saya Ambar tentunya di Around the World edisi Rusia. Nah Sobat Around the World, sebelum Ambar memulai aktivitas hari ini, Ambar mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Nah Sobat Around the World, kalau kita berbicara tentang Rusia, pasti Sobat Around the World itu kayak mikir, oh di Rusia itu mayoritas ortodoks ya. Tapi tahu nggak kalau di Rusia itu, tepatnya di kota Saint Petersburg, juga ada masjid. Nah masjid yang terbesar itu adalah Masjid Soekarno atau Masjid Biru. Itu letaknya ada di Gorkovskaya. Nah sedangkan ini kita ke masjid kedua terbesar di Saint Petersburg, yaitu Masjid Zavar Nasibulovich. Nah di masjid ini itu dibangun atau didirikan dikarenakan banyaknya muslim. Karena muslimnya banyak, jadi makin banyak, makanya itu kenapa dibangunlah masjid ini. Sobat Around the World, di Rusia itu kita juga merayakan loh Idul Adha, tapi namanya Kurban Bayram. Nah biasanya untuk Kurban Bayram sendiri itu dirayakan oleh umat muslim di seluruh Rusia, terutama di kota-kota yang banyak mayoritas muslimnya seperti Dagestan, Ingushetia, terus Baskiria atau Tatarstan di republik-republik itu. Tapi di Saint Petersburg sendiri kita juga merayakan Kurban Bayram atau Idul Adha. Nah untuk tradisinya sendiri itu biasanya pagi-pagi mereka itu mencuci diri ya. Mencuci diri itu kayak mandi pagi, terus abis itu mereka jalan ke masjid, terus setelah itu mereka beribadah, mendengarkan khotbah. Setelah mendengarkan khotbah dari imam, mereka melakukan kurban. Nah biasanya kurbannya sendiri itu juga ada macam-macam, tidak hanya kambing ya. Kalau di Indonesia kan biasa kambing, tapi kalau di Rusia itu kebanyakan mereka korbannya yaitu domba jantan, atau bisa juga unta, atau bisa juga kerbau, atau sapi, atau kambing juga bisa. Tapi yang diwajibkan itu adalah domba jantan. Tetapi jika kita tidak bisa memenuhi untuk mempersembahkan atau kurban domba jantan, biasanya nanti kalian bisa kayak janjian dengan teman atau saudara atau kolega atau untuk kayak patungan gitu untuk membeli domba jantan gitu. Kalau misalnya, tapi memang kalau untuk yang diwajibkan itu adalah domba jantan. Nah daripada kita berlama-lama di depan sini, dan juga hari ini Saint Petersburg begitu cerah dan juga nggak terlalu dingin. Nah sekarang kita coba untuk ke sebelah sana, lagi banyak orang jual-jualan. Yuk kita ke sana yuk. Perayaan terbesar untuk Idul Adha sendiri itu berlangsung di wilayah dengan populasi mayoritas muslim seperti Dagestan, Ingushetia, Kabardino, Balkaria, Karachay, Cherkessia, Chechnya, Adygea, Baskiria, dan Tatarstan. Di republik-republik ini, Idul Adha secara resmi dinyatakan sebagai hari libur, dan di kota-kota besar otoritas menyelenggarakannya tempat khusus untuk kurban. Ya pemirsa di rumah, sekarang Ambar mau kasih tahu kenapa sih masjid ini dinamakan Masjid Zavar Nasibulovich. Nah, Zavar Nasibulovich sendiri itu beliau adalah mufti untuk wilayah Leningrad, Saint Petersburg, dan juga wilayah Barat Laut. Terus juga beliau itu memimpin komunitas muslim di Saint Petersburg selama 35 tahun. Nah, beliau sendiri juga pemrakarsa dari dibangunnya masjid ini. Masjid ini pertama kali dibuka itu pada tahun 2009. Jadi sudah lumayan lama ya, tapi mungkin karena masjid ini tidak terletak di pusat kota, makanya kenapa masjid ini tidak begitu terkenal. Jadi yang terkenal kan Masjid Biru, mau beribadah ke Masjid Biru, atau yang kita sering sebut Masjid Soekarno. Tapi ternyata ada loh ini masjid namanya Masjid Zavar Nasibulovich, yang dimana masjid ini juga lebih sedikit bebas ya, karena kalau di Masjid Biru itu kita untuk masuk saja sudah banyak security yang kayak berseragam gitu kan. Kalau di sini enggak, ini benar-benar masjidnya itu ya sama seperti kayak masjid di Indonesia yang kita bisa masuk. Tapi kalau untuk masuk ke dalam tetap ya, kita kalau masuk ke dalam ya hanya untuk yang beribadah saja. Kalau tidak beribadah ya tidak boleh masuk ke dalam tentunya. Masjidnya ini kubahnya itu
kubahnya itu dia kayak dari metal ya, metal dia masih ada kayak sentuhan ini, desainnya itu desain yang ini kayak Rusia sih, yang di atas itu yang apa menaranya itu. Kubahnya berwarna gold, berwarna emas. Masjidnya itu elegan ya, untuk temboknya sendiri itu warnanya juga elegan, terus warna dari jendela-jendelanya itu juga elegan dengan warna krem. Terus di sana itu juga ada magazin itu toko. Di sebelah sana itu toko yang jualan peralatan, mungkin makanan atau peralatan muslim gitu. Kita coba ya ke sana, mungkin di sana ada sesuatu yang menarik. Jadi nggak tahu kenapa kalau di Rusia ini setiap masjid pasti ada tokonya gitu. Karena biasa mereka menjual untuk produk-produk halal. Nah guys, ternyata tadi pas kita ke dalam itu ternyata nggak ada untuk tokonya. Kupikir kan di sana ada tulisan magazin kan, tapi ternyata enggak. Jadi tokonya mungkin tidak beroperasi ya, karena memang biasanya untuk masjid di Rusia sendiri itu ramenya kalau hari Jumat aja, mereka sholat Jumat. Jadi ya wajar jika kayak toko-tokonya gitu. Kalau di masjid yang di Gorkov, yang di Masjid Biru itu kan ada tokonya. Kalau di sini mungkin dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Tadi kita udah nanya ke dalam, nanya ke bapak-bapaknya, dia bilang nggak ada. Ini salah satu masjid terbesar di kota Saint Petersburg. Sebenarnya bukan salah satu masjid terbesar, karena masjid yang besar hanya ada Masjid Biru dan juga masjid ini. Karena masjid-masjid yang lain itu kecil ya. Tapi memang untuk masyarakat yang beragama muslim sendiri di kota Saint Petersburg semakin tahun itu semakin bertambah, karena semakin banyaknya orang-orang dari seperti Uzbekistan atau dari Tajikistan yang mereka itu bermigrasi, itu negara-negara pecahan Uni Soviet ya. Jadi kalau kita bisa bilang ya itu part of Russia dulunya. Mereka berpindah ke sini. Tapi kalau dari suku dari Rusia sendiri itu ya ada Tatarstan, ada Chechnya, ada Dagestan tadi, dan beberapa suku-suku Rusia yang beragama muslim lainnya. Nah, untuk di dekat masjid-masjidnya sendiri itu juga langsung kota ya. Jadi ini masjidnya ini benar-benar di pinggir jalan raya. Di sana ada apartemen-apartemen. Terus ini jalan raya. Di depan masjidnya itu sekarang juga lagi ada konstruksi. Nih, di depannya ini konstruksi. Jadi kalau kalian ke Saint Petersburg dan kalian mencari masjid, jangan khawatir karena di sini ada 7 masjid. Jadi kalian tidak perlu khawatir bahwa tidak ada masjid di Saint Petersburg. Ada, masjid ada, karena muslim di Rusia sekarang juga semakin banyak ya. Emang hari ini ada matahari tapi dingin. Soalnya anginnya. Terus aku cuman pakai kayak kaftan doang, bau listrik kebakar. Karena pengerjaan ini ya. Oh ya, di samping masjid itu juga ada fancy restoran juga tuh. Namanya Garment Club Taiga. Jadi masjidnya juga ada kayak menaranya tinggi gitu. Tuh di atas. Terus kira-kira ada azan nggak sih di sini? Nah, ada, tapi nggak sekencang di Indonesia ya. Jadi azan tetap ada, tapi nggak sekencang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita akan selalu dengar suara azan karena di mana-mana kan banyak masjid-masjid ya. Kalau di sini ya paling ini yang dengar cuman wilayah sini aja. Tapi itu kalau kalian lihat lebih dekat lagi, di situ ada kayak teropongnya gitu, ada kayak mikrofonnya gitu. Nah, itu yang untuk azan, untuk pengumuman-pengumuman, tapi memang tidak terlalu kencang lah. Oke, jadi sekarang kita tadi udah bahas tentang masjidnya, terus juga kita sudah membahas sedikit tentang Kurban Bayram atau yang disebut juga Idul Adha kalau orang Indonesia bilang. Nah sekarang
lapar banget, waktunya kita makan karena ini menyambut Idul Adha. Jadi Ambar mau ngajak kalian makan dari beberapa makanan yang tadi sudah Ambar sebutin, yaitu makanan wajib yang harus dimakan oleh masyarakat muslim di Rusia ketika Kurban Bayram atau ketika Idul Adha, yaitu nanti kita lihat ya kira-kira apa makanannya. Kita sekarang mau ke restorannya dulu, dan ini juga salah satu restoran favorit aku di kota Saint Petersburg karena selain halal, itu daging kambingnya tuh enak banget, juicy, empuk, dan juga rasanya tuh enak, bumbunya meresap, pokoknya the best. Samsaus, Ribatskoye, the best. Yuk ikuti. Oh ya, karena sekarang juga lagi spring, di sini banyak banget bunga. Tuh, ini ada bunga-bunga. Nih bunga, ini bunganya ini, tau nggak? Dia bisa dibikin jam, bisa dibikin apa ya? Kalau jam selai, kita bisa bikin dia selai. Nah, bunga ini kalau mengering, tau nggak? Ini bunganya ini jadi apa? Jadi dandelion, jadi yang itu loh, yang kayak buletan, kayak kapuk gitu ya, itu yang terbang gitu, yang kalau kita terbang. Nah itu dari bunga ini, bunga dandelion. Ini kalau sebelum jadi dandelion dia namanya bunga apa gitu aku lupa, tapi nanti kalau sudah mengering itu jadi dandelion. Yuk kita bisa taruh di sini. Nah, sekarang kita mau on the way ke Samsaus untuk makan kambing. Oke, tunggu Ambar di Samsaus. Bye-bye.